رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga betul seperti yang diinginkan di ayat kedua ini menjadi kajian yang yuzakihim, yang memberi satu kesucian jiwa ataupun kajian yang mampu mengikis kekurangan-kekurangan bahkan penyimpangan hal-hal yang akan menyimpang dalam diri kita, insyaallah. Jamaah rahimakumullah, di ayat pertama masih ingat bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini selalu bertasbih baik saat ini maupun seterusnya. Maka inilah yang dimaksud dengan fi'il mudhari' pada ayat ini, yusabbih. Ya. Karena Allah memiliki sifat Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ya. Maka salah satu sifat-sifat Allah ini, ya, ataupun bahwa Allah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim ditampakkan dengan huwallazi ba'atha fil ummiyyin. Dialah yang mengutus di kalangan bangsa Arab rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Maka ketika kita membaca ayat ini kita harus ingat apa yang ada di surat Al-Baqarah, ya. Satu halaman sebelum akhir juz pertama. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bahwa tema diutusnya Rasulullah ini harus dipahami sesuatu yang spektakuler, ya. Karena di awal Al-Baqarah dilakukan dengan wab'ats. Ya. Di Ali Imran kurang lebih 163 diungkapkan sebagai nikmat yang besar dan peristiwa yang spektakuler, ya. Peristiwa yang harus dipahami luar biasa. Ya, siapa yang memahaminya ya biasa-biasa aja lah, nggak ada sama aja. Nah, ini nggak ketemu itu, ya, jiwanya untuk menerima misi-misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Jadi 3 ayat mirip namun memiliki titik-titik tekan yang berbeda-beda, ya. Ya.
Masya Allah ini ya. Ayat. Jadi kalau di Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim. Ya. Jadi sebuah doa yang dipanjatkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan Allah kan paling senang mendengar hambanya berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kalau berdoa, udah jangan mikir kapan diterima deh. Ya. Kalau berdoa itu mikirnya ya bersyukur kepada Allah, mulut ini mau berdoa, itu sudah kemuliaan di sisi Allah. Ya. Karena diterima berarti ya, Allah mengizinkan kita memiliki apa yang kita minta. Ditunda penerimaannya berarti itu yang lebih baik dari Allah. Ya. Jadi bersyukurlah karena kamu berdoa, bukan bersyukur dikabulkan cepat atau dikabulkan lambat. Ya. Jadi Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, itu doanya Nabi Ibrahim ya, mungkin puluhan abad jauh sebelum Rasulullah lahir. Ya. Sudah berdoa, ya Allah, utuslah di Makkah ini seorang Rasul yang mengajarkan wahyu. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya. Dan Nabi Ibrahim juga nggak pernah tahu ya bahwa suatu saat doanya itu dikabulkan, itu nggak pernah tahu. Dan Allah menilai doa manusia itu ya, bukti adanya kebaikan dalam dirinya, ya. Apakah untuk kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk umatnya, ya. Dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau kapan kayak dikabulkannya, pokoknya Nabi Ibrahim berdoa Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Hasilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa yang disebut di surat Al-Jumu'ah ini. Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyin, itu doanya Nabi Ibrahim ya, puluhan abad yang lalu. Ya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, doa itu lambang bahwa ya, di dalam diri ini ada potensi kebaikan yang banyak, bahkan untuk masa depan yang masih jauh di sana. Jadi doa itu bagi Allah bukan sekedar hambaku lagi butuh ini, enggak. Ya, doa itu juga menunjukkan adanya fikrah yang luar biasa. Ya. Entah kapan kejadiannya udah berdoa dulu. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya. Dan orang beriman juga diajarkan oleh Allah doa yang semakna seperti ini. Ya. Jadi doa yang diajarkan oleh Allah itu sebenarnya spektakuler juga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Mau terlaksana nggak terlaksana, mau terlaksana segera terlaksananya 1000 tahun ke depan, nggak perlu. Yang penting yang nyuruh saya Allah, yang mengajarkan, yang merekomendasikan doanya Allah. Ya. Maka ayatnya kan berbunyi walladzina yaquluna rabbana hab lana. Ya. Ketika manusia itu mau berdoa rabbana hab lana, maka itu menunjukkan status penghambaan yang sangat baik.
Karena walladzina yaquluna rabbana hab lana itu kelanjutan daripada aktivitas manusia-manusia yang disebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang spesial itu yang berjalannya berakhlak, yamshuna 'alal ardi hauna. Cara komunikasinya baik. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang malamnya selalu beribadah. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Dan isi doanya walladzina yaqulun rabbana hab lana ini ya, semangatnya mirip Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tentu Nabi Ibrahim saat berdoa itu nggak tahu gimana nanti teknisnya bisa ada seorang Rasul yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Berdoa aja. Ya. Karena normatif doa itu memiliki makna yang sangat luas. Adanya karena sebuah potensi fikrah yang baik, potensi niat yang baik, cita-cita yang baik, ya. Maka keluarlah doa Rabbana hab lana min azwajina. Ya. Ya, menarik apa yang dikatakan oleh orang-orang yang suka mencari-cari kekurangan Al-Quran. Ya. Kalau di dunia Arab disebut dengan mulhidin. Atau kalau di sini disebut liberal. Ya. Kaum liberal. Ya. Itu ketika menilai ayat-ayat misalnya ya khalidina fiha abada gitu ya. Katanya naudzubillah, katanya Allah itu kok nggak adil ya. Sebetulnya Fir'aun ya, Fir'aun itu jahat dan dia akan di neraka selama-lamanya. Ya. Kejahatannya berapa usianya? Sebetulnya saat dia mati 100 tahun. Tapi kenapa disiksanya malah selama-lamanya? Kenapa nggak 100 tahun aja disiksanya? Ya. Atau sebutlah mau di 10 lipat gandakan, ya. Jahat selama 100 tahun disiksa 1000 tahun misalnya. Mau sesengsara apapun berarti masih ada batasannya. Ya. Tapi kata khalidina fiha abada atau khalidina fiha itu bermakna orang-orang jahat itu akan diazab dengan waktu yang unlimited. Nggak ada batasannya. Kenapa? Ya, karena Allah katakan ya, orang-orang yang jahat itu pada hakikatnya tidak saja anggota badannya yang jahat, tapi pikirannya juga sudah jahat. Ya. Pikirannya sudah apa? Sudah menyiapkan diri. Andai kata saya hidup 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, saya akan tetap jahat. Itu yang dimaksud oleh ayat di surat Al-An'am ya. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ketika orang-orang itu masuk neraka, kelihatan aslinya. Ya apa dia jahatnya sama Islam, sama kaum muslimin, sama dakwah. Ya. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ya. Kalau saja ya katakan dulu jahatnya 60 tahun. Ya. Keluarkan dari api neraka. Ya. Balikin ke dunia. Kira-kira apa? La'adu liman jahat lagi. Ya, begitu kondisi orang-orang kafir. Begitu juga orang beriman.
apalagi ya. Nah, imannya cuma ya bahkan kayak Sa'd bin Mu'adz itu cuma 6 tahun ya. Tapi pembalasannya bisa labithina fiha ahqaba, enggak ada batasannya. Kenapa? Karena juga yang baik, yang soleh tidak saja anggota badannya, tapi juga fikrohnya, niat-niatnya, doa-doanya menunjukkan yang baik. Ya. Inilah yang disebut dengan shodiqin, ya, orang-orang betul-betul ingin baik, ya. Dan inilah yang juga harus menjadi niat-niat kita, ya. Memang saya ini bukan orang baik, tapi saya kepingin baik, ya. Apa buktinya? Ya ini saya ngaji, ya. Ini buktinya saya berdoa, ya ini buktinya, ya. Kalau memikirkan diri, ya, rasanya sedih, kok begini terus diri ini, ya. Belum seperti yang diinginkan oleh Allah, ya, nggak putus asa terus. Ya. Maka insya Allah niat-niat inilah yang akan dipegang kuat oleh Allah bahwa hambaku ini baik. Ya. Memang nilai realnya cuma 6, 5,5 ya. Tapi niatnya ya Masya Allah. Sehingga Allah sebut di akhir Al-Ma'idah apa? Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidin fiha abada radhiyallahu anhu an dzalikal fawzul azim. Allah nilai hamba-hambanya ini shadiqin, ya. Nah, ini jika kita ambil ibrah dari ayat semacam ini yang di Al-Baqarah, ya. Kalau yang di Ali Imran, ya, maka esensinya adalah ya, bahwa diutusnya Rasulullah membawa Al-Quran itu adalah apa? Ya, nikmat Allah yang besar. Ya. Karena apa? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ya. Ya, seperti umumnya manusia kalau disebut nikmat ya semua siap, ya. Ya. Siap untuk meraih, ya. Ini kalau kamu begini dapat duit nih, wah rame-rame orang hujan-hujan. Ya. Ini kalau kamu begini kamu dapat jabatan nih, rame-rame apapun dilakukan, penting dapat jabatan. Ya. Tapi ada manusia ya yang ketika diberitahu oleh Allah adanya seorang Rasul itu adalah nikmat besar, ya. Kemudian dia merespon penjelasan Allah itu dengan beriman dan mengikuti. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Hanya di surat Ali Imran ada tambahan min anfusihim. Ya. Rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Mengapa harus dijelaskan dari kalangan manusia? Untuk memberi keyakinan kepada manusia. Memang dia Rasul, memang dia maksum istilahnya, sudah apa? Dijaga dari dosa. Tapi statusnya sebagai manusia seperti kalian itu menunjukkan kalian wahai manusia bisa ya mengikuti, meniru, ya, mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah salat, alhamdulillah kita udah salat. Rasulullah siam, kita siam. Rasulullah qiyam, kita qiyam. Rasulullah bersedekah. Tinggal diistiqomahkan dan ditingkatkan. Ya, jadi min anfusihim itu apa? Satu jaminan ya, ataupun peluang bahwa semua manusia bisa mengikuti Rasul. Ya. Nanti kalau bahasa di Al-Jumu'ahnya dengan jaminan ungkapannya wa akharina minhum lamma yalhaqu. Ya. Dan generasi setelah sahabat, apalagi kita ini ya, sudah 14 abad itu insya Allah punya peluang untuk bisa
mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedangkan yang al-Jumu'ah ya, perlu di ini ya, semoga bisa dipahami ya, apa gambaran suasana ayat ya, baik di Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Jumu'ah. Sedangkan di Al-Jumu'ah ini menjelaskan tentang ya, salah satu sifat Allah yang Al-Malik, Al-Quddus, Al-Azizul Hakim. Allah tampakkan dengan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Karena itu di ayat ini pakai huwa. Di sana cuma doa Rabbana wa ba'ats. Di Ali Imran laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Ya. Ba'atsa artinya apa? Ya. Mengutus. Ya. Kata lain yang sering digunakan oleh Allah mengutus itu apa? Ya. Arsala. Ya. Di surat As-Saff kita membaca Rasulullah diutus dengan bahasa apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda. Ya. Kisah tentang Musa dan Fir'aun ya. Kalau ibu baca surat Al-A'raf bunyinya begini, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Yaitu kabikulli sahirin alim. Tapi kalau ibu baca surat Asy-Syu'ara, qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hasyirin, yaitu kabikulli saharin alim. Ya. Ini merupakan salah satu balaghah ya, sastra dalam bahasa Arab. Ya. Jadi artinya arsala itu sama-sama arsala ba'atha artinya mengutus ya. Tapi ketika dibalik makna mengutus itu ada suatu misi yang besar ya, maka Allah selalu menggunakan kata ba'atha. Tapi kalau mengutus untuk ya, misi, untuk sebuah misi yang nggak rinci misalnya ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun. Allah katakan gunakan kata arsalna ya. Ketika mengutusnya itu ya, sesuatu yang besar ya, ataupun kita yang harus menyesuaikan diri. Oh Allah mengatakan ba'atha, oh berarti ini sesuatu yang berlipat-lipat apa ya, bobot dibalik misi pengutusan ya. Arsala ya mungkin di bawahnya ya. Ya. Jadi kalau kisah di Al-A'raf kan ketika akan datang kepadamu penyihir yang apa, yang profesional istilahnya. Maka Allah mengatakan wa arsil ya. Tapi ketika akan datang kepadamu para pakar-pakar penyihir, sahar, ya, master-master penyihir, Allah gunakan wa ba'ats. Ya. Ini sekedar menjadikan bahasa sebagai salah satu pendekatan memahami Al-Quran. Ya. Apa aja ya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Jadi
Cukuplah kita membaca atau mendengar kata ba'atha, kita langsung harus mempersiapkan satu pemahaman. Oh, berarti ada misi yang sangat luar biasa. Allah sampai menggunakan kata ba'atha. Ya. Dialah Allah yang mengutus di kalangan ummiyin. Ya. Ummiyin itu apa itu? Ya, salah satu maknanya orang buta huruf, nggak ngerti baca dan tulis. Ya. Ya, orang-orang yang apa kalau sekarang istilahnya gaptek, ya. Ya. Ya, saking gapteknya, ya, sama komputer itu sama laptop itu jangankan mengoperasikan, nyalain aja nggak tahu ini kalau nyalain gimana, ya. Matiin gimana ini, ya. Maka cara matiinnya cukup dicabut aja kabelnya, katanya. Nah, itu sekarang ya, istilah sekarang ummiyin itu seperti itu, ya. Tapi Ibu harus paham ketika Al-Quran menggunakan kata ummiyin, maksudnya adalah orang Arab. Ya. Ummiyin maksudnya fil Arabi. Ya. Kebetulan juga bahwa Arab disebut ummiyin itu juga sering diungkapkan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga Yahudi itu sering mengatakan begini, laisa alaina fil ummiyina sabil. Ya. Oh, nggak ada urusan sama orang Arab, bodoh amat, mau sengsara kayak mau apa. Ya. Ya. Cuma kita harus mengambil pelajaran yang luar biasa. Ya. Kalau memang ummiyin itu orang Arab, kenapa sih nggak disebut aja walladzi ba'atha fil ummiyina, ya, diganti walladzi ba'atha fil Arabi misalnya, fil Arab. Ya tentu beda, ya. Kalau disebut al-Arab, ya seakan-akan Rasulullah itu diutus hanya untuk orang Arab, ya. Tapi dengan ummiyin, ya, maka Allah katakan Rasulullah itu diutus kepada manusia mana saja, mau Arab, mau non-Arab, ya, mau yang Afrika, mau yang Asia, mau yang Eropa, dan seterusnya. Ketika memang kehidupannya terbelakang, maka namanya ummiyin. Ya. Jadi istilahnya berlaku apa, Ibu? Ya. Berlaku kaidah tafsir yang disebut dengan apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi. Ya. Jadi umumul lafzinya, ya, semua manusia yang hidupnya terbelakang namanya ummi. Ya. Nggak Arab aja. Ya. Baik terbelakang secara akidah, terbelakang secara ilmu, ya, itulah ummi. Ya. Terbelakang secara moral, ya. Ya, sebutlah orang Eropa, orang, ya, katakan Jepang yang katanya secara ilmu pengetahuan wah, luar biasa. Tapi sungguhnya ummiyin dari segi moral, ya. Nggak ngerti jalanin hidup gimana, ngerti. Kalau mentok-mentok bunuh diri. Islam, ya, ya sedikit walaupun ada, ya. Jadi betapapun manusia itu ummiyin, ya, yang identik dengan keterbelakangan. Saat itu bangsa Arab ya keterbelakangan semua-muanya, ya. Belakangan kehidupan, ya. Secara akidah terbelakang, secara pengetahuan, secara ekonomi, secara politik, secara sosial, semua terbelakang. Ummiyin. Ya. Namun yang Allah inginkan, betapapun manusia itu berada dalam kondisi ummiyin yang sangat dalam, pada akhirnya, ya, pada akhirnya apa? Mereka akan menjadi
manusia yang unggul kalau bersama Rasulnya dan bersama wahyu yang dibawa. Ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berdoa. Kapan berdoanya itu Nabi Ibrahim? Setelah membangun Ka'bah. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Berdoa setelah melakukan amal soleh yang luar biasa itu berarti adanya keinginan atau sebuah pemikiran yang sangat spektakuler sampai doanya bukan jadikan saya kaya, jadikan saya manusia begini begitu, enggak ya. Doanya adalah untuk kebaikan umat manusia. Rabbana wa ba'athi. Ya. Rasulan minhum yatlu alaihim. Ketika alimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya. Inilah yang Allah inginkan ya. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan ya. Ya, rasulan tentu maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau mau difahami katanya nakirah itu umum. Boleh ya, berarti semua misi anbiya, para utusan Allah itu ya selalu akan merubah kehidupan manusia dari ummiyin menjadi manusia yang ulama. Ya. Jadi manusia yang disebut dengan utul ilm, ya. Sehingga berperadaban dalam segala hal, ya. Akidahnya, ya. Ilmu pengetahuannya, akhlaknya, moralnya khusus. Ya. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Ya. Yatlu membaca kepada mereka ayat-ayatnya. Ya. Maka yatlu alaihim ayatihi ini bisa sifatnya membaca yang mandiri ya, ataupun membaca yang sifatnya mengajarkan. Ya. Di Al-Baqarah Allah katakan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaihim ayatin. Ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum ya'allimukumul kitaba wal hikmah. Ini mirip juga ini wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya. Jadi kita biasa memahami yatlu artinya membaca ya. Iqra juga membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Namun secara bahasa disebut yatlu itu ketika membacanya ya, ada satu misi follow up. Jadi membacanya itu dalam rangka ya, siap mengikutinya. Karena kata talayatlu asalnya mengikuti. Jadi kok jadi membaca? Ya, baca yang memiliki kesiapan mengikuti apa yang dibaca. Sedangkan yaqra'u membaca dengan kesiapan menyimpan bacaan itu di dalam diri manusia. Ya. Karena yaqra'u asal artinya yadhummu, mengumpulkan. Ya. Ya tentu idealnya memang yaqra'u itu menghasilkan sebuah hafalan. Ya hafalan hafalan kalimat-kalimatnya, hafalan isinya, pengertiannya, ya, hafalan pengamalannya. Ya, andai kata nggak hafal kalimatnya, tapi ayat itu
cukup terkenang dalam dirinya, itu sudah yaqra'u. Ya. Ya. Kenapa kamu rajin qiyamul lail? Ya, karena saya ingat ayat ini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Maka secara menyimpan, ya, ya. Kalau ilmu laptop ini apa? Saving, ya. Ya. Jadi laptop menyimpan data itu yaqra'u secara bahasa. Ya. Setelah diketik disimpan, save, ya. Itu yaqra'u. Ya. Ya, kalau laptop pinter nyimpan ayat segitu banyak, ya nggak bakalan laptop dapat pahala. Ya. Ketika manusia mau menyimpan ayat Allah, ya, bukan dalam bentuk hafalan, pemahaman, ya udah pasti Allah beri balasan yang sangat mulia. Ya. Ya, karena kalau enggak, pikiran manusia ini, ya, file-filenya apa? Ya, file-filenya abal-abal semua. Ya, ya, apakah lagu fulan, lagu fulana, ada semua. Ya. Ya. Ada orang suruh sebutin lagu apa aja langsung nyambung. Ya, karena memang yaqra'unya ya lagu. Ya. Ya. Maka alangkah mulianya manusia yang, ya, filenya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Ya, itulah mengapa Allah kasih pahala yang besar, ya. Memang laptop kalau nyeving itu tinggal klik sekali, klik 2 kali, udah dikeluarin lagi, ya, dikeluarin lagi keluar, dikeluarin lagi terbaca lagi. Tapi manusia untuk menyeving ayat, ya, baca lagi, baca lagi, ya. Sampai-sampai manusia itu berpikir ini bisa dihafal nggak sih, ya. Ya, padahal pada akhirnya bisa, nggak sabaran, ya. Maunya baca 2 kali udah tersaving, gitu, ya. Ya, nggak bisa begitu, ya. Nah, itu perbedaan antara yatlu dan yaqra'u, ya. Rasulan minhum yatlu alaihim ayat. Ya. Oleh karena itu, siapa yang mau membaca Al-Quran atau siapa yang mau mengajarkan Al-Quran, ya, maka orang itu mewarisi misi seorang Rasul. Rasul yatlu alaihim ayat. Jadi nggak tepat, ya, kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu yang penting dipahami dan diamalkan. Ya. Ngapain sih dibaca-baca, ngapain sih diapalin? Ya. Itu kan versimu. Ya. Tapi kalau versi seorang Rasul, walladzi ba'athal ummiyina rasulan, maka harus ada yatlu alaihim ayatihi, ya, wa yuzakkihim, dan berfungsi membersihkan jiwa. Ya. Artinya apa? Ya. Artinya, ya, disebut sebuah informasi itu bermanfaat, ya, kalau bisa berfungsi yuzaki. Ya. Ya, ibu-ibu, ya, pasti pernah melihat, ya, orang yang di kepalanya itu kalau suruh bicara masalah sejarah, ya, nyambung semua, ya. Mau sejarah peradaban Eropa, Islam, pokoknya tahu semua tahunnya, seterusnya, ya. Tapi, ya, sehebat-hebatnya manusia memiliki satu informasi di kepalanya, tidak akan memiliki fungsi yuzaki. Ada orang yang di kepalanya itu luar biasa kalau berbicara masalah
analisa politik misalnya, ya. Analisa ekonomi, wah luar biasa dah, ya. Ya. Tapi itu tidak akan yuzakki. Ya. Maka inilah keunggulan Al-Quran. Ya. Ketika dia menjadi suatu informasi di kepala manusia dan manusia itu mengaplikasikannya dengan baik, maka Al-Quran itu punya keunggulan apa? Yuzakki. Ya. Membersihkan jiwa. Ya. Membersihkan jiwa itu maksudnya gimana? Ya. Merubah watak asli manusia. Ya. Misalnya Allah katakan wa kanal insanu qatura. Sifat asli manusia itu qatur. Qatur itu apa? Ya. Pelit pakai banget. Kalau pelit aja bakhil. Tapi kalau pakai banget namanya qatur. Di surat apa itu? Surat Al-Isra ayat 100. Wa kanal insanu qatura. Ya. Ada temannya ya, minta ditraktir misalnya, ya, tapi dia menolak, enggak, ya, itu duit saya habis, nyebakhil, ya. Tapi suatu saat dirinya sendiri yang lapar, ya. Dirinya sendiri yang lapar, ya, dilihat dompetnya, oh ada ini ya, tapi nggak mau beli, takut habis duit, jadi ngapain, ya, minta ke temannya, ya. Tolong dong traktirin saya. Emang kamu nggak punya duit? Punya. Itu takut habis. Itu namanya kotor. Ya. Ya untuk kepentingan sendiri aja nggak mau. Itu manusia. Bukan insan kotor. Ya. Ya. Kita berinfak itu kan untuk kepentingan diri kita. Ya. Supaya selamat dari api neraka. Supaya hidup di akhirat enak. Kok nggak mau? Ya. Allah sebut dengan kotor. Ya. Ya, ketika ditarbiyah oleh Al-Quran, maka kotornya itu bisa hilang. Ini namanya yuzakihim. Ya. Karena ayat yang terus dibaca itu ya, melunakkan hati, membentuk pikiran, ya, menimbulkan perasaan-perasaan. Kalau berinfak jadi bahagia, kalau nggak berinfak takut ini, takut itu. Ya. Nah, itu namanya wa yuzakki. Ya. Namanya manusia kalau sudah berinteraksi dengan lawan jenisnya ada aja dah, ya. Ya. Tapi dia punya adab-adab tertentu. Ini boleh, ini enggak boleh. Ya. Ini boleh karena satu kondisi, ini enggak boleh. Ya. Dari mana itu manusia begitu? Wa yuzakkihim. Ya. Sehingga aslinya orang beriman itu ya, aslinya mustahil terjerumus dalam zina, ya. Karena rambu-rambu untuk jauh dari zina itu banyak banget, ya. Ya. Tapi kalau tidak difungsikan yuzakihim itu ya bisa jadi atau udah ya berinteraksi dengan Al-Quran tiap hari ya terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan yuzaki. Ya. Maka kalau ada doa yang berbunyi begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang tidak yuzaki. Ilmu yang tidak menambah iman, ilmu yang tidak menambah motivasi amal soleh, ilmu yang tidak menambah motivasi jauh dari maksiat. Itu namanya ilmu la yanfa'. Bahkan yuzakkihim itu Al-Quran ini bisa menghasilkan motivasi amal-amal yang menurut manusia pada umumnya mustahil itu dilakukan. Kok ada ya manusia ya tiap malam kok bisa bangun malam? Kok ada ya
ya, seorang suami atau istri berakhlak yang luar biasa terhadap pasangannya. Ya. Itu karena fungsi yuzaki. Ya. Terus kalau dia udah bisa nih, ya, dia udah rajin tilawah, dia udah melaksanakan. Wah, Allah sudah menilai, iya kamu soleh, solehah, iya kamu katakan muhsinin, muhsinat, ya. Ataupun seperti yang pernah kita pelajari di Al-Ahzab 35, semua status sudah ada. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat. Ya. Kemudian dia tidak puas dengan keberadaan dirinya. Ya. Saya nggak mau solehah sendiri. Ya. Saya nggak mau alimah sendiri. Ya. Dan seterusnya. Saya nggak mau mujahidah sendiri. Saya harus ya, mengajak orang lain untuk juga bisa meraih ya karunia Allah ini yang nanti disebut oleh Allah dengan fadlullah yutihi man yasha. Orang bisa Al-Quran dengan luar biasa itu adalah ya pemberian Allah yang sangat spesial. Karena itu selanjutnya wa yu'allimuhumul kitab. Dan dia mengajarkan. Mengajarkan itu maksudnya apa? Dia ingin berbagi. Ya, saya kadang-kadang melihat ya, dalam kehidupan urusan keduniaan saja, ujung-ujungnya itu yu'allim. Ya. Ya. Coba lihat orang-orang yang mempelajari bela diri itu. Ya. Ujung-ujungnya ya dia yu'allim. Ya. Istilahnya menjadi pelatih. Ya. Yang jago itu sepak bola, ujung-ujungnya menjadi pelatih. Pelatih itu yu'allim. Ya. Yang luar biasa nih main bulu tangkis, ujungnya yu'allim. Ya. Maka seharusnya Al-Quran juga harus memberi dampak yu'allim, bahkan lebih cepat, nggak nunggu pensiun dulu yu'allim. Ya. Ya. Karena itu Rasulullah menyebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Maka dia ajarkan kitab itu, Al-Quran itu, ya, dan ajarkan penjelasannya Alkitab. Penjelasannya Al-Quran itu apa? Al-hikmah, maksudnya hadir. Ya. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun manusia itu sendiri sebelum yatlu alaihim ayatihi wa zakihim itu adalah hidup dalam kesesatan yang nyata. Ya. Ataukah ketika manusia nggak mau melakukan proses ini, maka selamanya dia fi dhalalin mubin. Ya. Jadi ya, ketika manusia melakukan ini, ya, melakukan semua proses itu, hasilnya apa? Ala siratim mustaqim. Ya. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Atau fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Ya. Jadi ummiyin tadi pengertiannya apa? Ummiyin secara khusus bangsa Arab di zaman itu. Ya. Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali-nya dulu ummiyin semua. Ya. Apakah Khadijah, apakah Asma binti Abu Bakar, Aisyah, dan semuanya juga ummiyin awalnya. Ya. Tapi setelah diproses dengan yatlu alaihim ayatihi, ya, maka menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu Allah katakan enggak ummiyin saja, enggak bangsa Arab aja yang bisa begitu. Ya.
Yang lain pun kalau mengikuti proses itu juga bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan wa akharina minhum. Ya. Semoga Allah terima kita sebagai wa akharin. Ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan generasi yang lain yang dulu tidak semasa dengan mereka, ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu. Itu juga bisa, ya, dimajukan hidupnya, dikualitaskan hidupnya, karena fungsi Al-Quran yang tadi yuzakkihim itu berlaku untuk semua manusia. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya. Betapapun, ya, istilahnya betapapun, berada di sebuah masa yang di mana umat Islam nggak punya wadah. Ya. Ya, sementara semua ada wadahnya. Dokter wadahnya disebut IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Tukang jamu ada wadahnya. Kaum muslimin nggak ada wadah. Ya. Buddha ada wadahnya. Hindu ada wadahnya. Kaum muslimin nggak ada. Tapi dengan Al-Quran mereka masih hidup dalam kondisi yang baik. Ya. Saat ayat ini diturunkan, Rasulullah memberi isyarat, ya, dengan istilah betapapun orang Persia itu nggak nyambung banget dengan bangsa Arab, tapi mereka nanti termasuk orang yang wa akharina minhum lamma yalhaqu. Di awal diwakili oleh Salman. Orang Romawi betapapun nggak nyambung dengan budaya Arab, bahasa, dan lain sebagainya, suatu saat mereka akan nyambung. Di zaman Rasulullah diwakili oleh Suhaib. Suhaib disebut dengan Ar-Rumi. Ya. Dan terus ini berkembang. Ya. Sehingga kalau kita nih yang jauh kemana-mana dari Rasulullah, ya, bisa beriman, berarti termasuk wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ya. Karena itu ya alangkah bodohnya, ya, jika sudah dalam hidayah justru mencari yang lain. Ya. Ya, kabarnya, ya, orang-orang yang tinggal di Arab Saudi itu, ya, entah banyak, yang jelas ada, ya, mengeluh, ya, perempuannya mengeluh, kok hidup di Arab Saudi ini nggak enak banget, ya, pakai jilbabnya dan cadarnya tuh harus, ya, kalau di negeri ini kan nggak harus, ya, mau pakai nggak apa-apa, ya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau di Saudi tadinya, sekarang sudah berubah, ya. Tadinya nggak pakai itu melanggar hukum. Ya. Artinya bisa ditangkap polisi, tapi sekarang udah enggak. Ya, dulunya mereka sampai lari ke Kanada, lari ke Amerika, ya, lari ke Bangkok, hanya ingin mencari kebebasan. Padahal sudah Allah kasih, ya, kemuliaan bersama Islam. Ya. Jadi kalau sudah melepas Islamnya, tidak lagi masuk wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ya, wa huwal azizul hakim. Ya. Maka kata al-azizul hakim diulang lagi, ya. Di ayat pertama udah huwal azizul hakim. Ya. Ya, masih ingat, ya, pengertiannya. Ya. Orang-orang generasi yang akan datang juga akan bisa mengikuti Islam ini, tapi tetap bagi Allah Al-Aziz. Ya. Maksudnya, ya, bergabungnya generasi yang akan datang kepada Islam itu tidak menambah kemuliaan Allah. Enggak mau bergabung juga enggak mau mengurangi kemuliaan Allah. Semuanya itu karena hakim Allah. Ya. Siapa yang
punya keinginan yang ikhlas, maka Allah tolong untuk menjadi kelompok yang wa akharina minhum lamma yalhaqu. Ya, semoga status wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ini semakin kita dekatkan dengan fil ummiyin, ya. Jadi katakan fil ummiyinnya nilainya udah 10 nih, ya. Kita sudah masuk wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, tapi nilainya masih 5 mungkin atau masih 6, ya. Maka ketika kita terus belajar sebagaimana ummiyin dulu belajar kepada Rasulullah, tidak mustahil, ya. Kalaupun beda, ya, beda 1 angka, ya. Ummiyin nilainya udah 10, keimanannya, ibadahnya, kesolehannya, jihadnya, kita nilainya ya masih 8,5, 9. Wah, itu sudah sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu Allah sebut dengan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, ya. Itu bukan segala, bukan satu pemberian Allah yang remeh-temeh, ya. Ini suatu yang luar biasa, fadlullah, ya. Ya, kita hanya bisa mengartikan karunia dari Allah, ya. Fadl itu asal artinya apa? Ya. Bonus, ya. Ibaratnya kita kerja nih, ya, deal. Berapa sebulannya? Siap, 10 juta. Saya terima 10 juta. Ayo kerja. Setelah sebulan, ya, kasih berapa? 100 juta misalnya. Ya. Atau setelah sebulan dikasih 1 M. Ya. Loh, kan janjinya kan 10, kok ngasihnya 1 M? Ya, saya ingin berbuat baik aja kepada, terima aja ya tolongnya. Itu namanya fadl. Ya. Ya. Seharusnya Allah itu menjadikan manusia, ya, ya. Ya, andai kata ya udah, karena supaya kamu hidup saya kasih makan nih, saya kasih minum, saya kasih oksigen, itu udah cukup bagi Allah, ya. Tapi Allah nggak mau begitu. Allah mau ngasih manusia itu kalau dia mengikuti petunjuknya, mengikuti wahyunya, saya kasih yang jauh lebih besar yang dibayangkan oleh manusia. Itu disebut dengan dzalika fadlullah. Ya kayak tadi, dealnya andai kata dia udah ngasih 10 juta sebulan tuh udah baik banget. Ini malah ngasih 1 M. Ya. Begitulah pemberian Allah kepada hamba. Ya. Seharusnya udah dikasih makan, kasih minum, kasih udara, kasih bumi yang nggak bergempa. Itu sudah luar biasa kebaikan Allah. Tapi Allah masih kasih Al-Quran. Ya. Udah begitu siap mempelajari, siap mengamalkan. Maka Allah dengan sebut dzalika fadlullah. Ya. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. May yasha. Bagi orang yang dikehendaki. Jadi yasha itu selalu diartikan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah-Nya ditolong. Juga ditafsirkan bagi orang yang mau. Jadi pengertiannya Allah akan memberikan karunia-Nya itu kepada orang yang mau, mayyasha. Jadi kalau dipadukan, itulah cara mencari fadlullah. Kalau dipadukan, karena kamu mau, maka Allah jadikan kamu termasuk orang yang ditakdirkan. Ya. Jadi mirip seperti di mana itu? Di As-Saff, ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika manusia itu memilih jalan penyimpangan, maka Allah simpangkan. Begitu juga sebaliknya. Karena Allah tahu manusia ini menginginkan suatu kebaikan, maka Allah berikan kebaikan itu. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu fadlnya itu luar biasa. Ya. Maka jangan dibatasi, Ya. Bagi saya sih yang penting udah tiap hari baca, itu udah alhamdulillah. Ya udah, Allah cuma ngasih kamu baca doang. Ya. Tapi kalau kamu mengatakan bagi saya sih
semoga nih ya, setelah bisa baca, saya bisa hafal. Ya. Setelah hafal, saya bisa paham, saya bisa mengamalkan, saya bisa memperjuangkan. Maka Allah katakan, ya, dzalika fadlullah man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Maka Allah akan buktikan karunia yang besar itu. Ya. Kalau kamu batasi, ya kamu dapat ya, pembatasan itu. Maka jangan pernah dibatasi. Ya. Kalau kira-kira nih ya, infak kita akumulasi setahunnya itu sebutlah 100 juta misalnya, ya, maka bercita-citalah semoga tahun depan 200 juta. Ya. Jangan berpikir, oh sudah banyak nih 100 juta nih. Kalau nyari dari mana nih bisa 100 juta? Ini dibagi-bagi aja ke orang 100 juta. Ya. Ya. Wallahu dzul fadlil azim. Karena Allah itu sangat besar, nggak terbatas. Ya. Maka jangan dibatas-batasi. Ya. Karena itu berkeinginanlah kepada Allah, keinginan-keinginan yang tidak ada batasnya. Ya. Keinginan-keinginan menurut akal kita mustahil saya bisa begini. Ya. Seperti keinginan Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Karena yakin, wallahu dzul fadlil azim, maka akhirnya Allah ya, realisasikan doa Nabi Ibrahim itu dengan diutusnya Muhammad Rasulullah SAW, dan alhamdulillah kita pun menjadi orang-orang yang wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan sebenarnya Allah pun juga sudah mengajarkan doa yang semakna itu. Ya. 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 Artinya siapa sih diri kita ini dibanding para anbiya, syuhada. Tapi kita ya, tidak mau berpesimis, tidak mau menutup bahwa kemungkinan itu tetap terjadi. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini harus disadari ya. Kalau nggak disadari ya kita menganggap ya ini cuma tugas aja. Sadari. Saat kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, ya, betapapun diri saya ini katakan ala kulli hal, banyak kekurangannya, tapi cita-citanya ya dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama an-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah, maka disebut fadl itu ya. Dzalikal fadlu minallah wa kana Allahu bihim alim. Demikian jamaah rahimakumullah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.